Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duro Trelia dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggi Novitasari, Cindy Oktaviani, dan Muhammad Ardi Salman. Ingin menjelaskan tentang peran mikroorganisme di bidang pertanian. Berikut penjelasannya. Baik, saya Anggi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mikroorganisme di bidang pertanian. Pertanian merupakan bidang yang sangat kompleks, di mana di dalamnya terdapat tumbuhan, hewan, dan unsur abiotik lain seperti air, tanah, dan udara. Semua bagian itu memungkinkan untuk menjadi media bagi mikroorganisme untuk tumbuh, sehingga kajian mikroorganisme di bidang pertanian menjadi sangat kompleks. Dengan mempelajari peran mikroorganisme di bidang pertanian ini, diharapkan kita mampu membedakan mikroorganisme yang merugikan dan menguntungkan, serta memanfaatkan mikroorganisme yang menguntungkan dan menanggulangi mikroorganisme yang merugikan, sehingga dapat menciptakan peningkatan produktivitas pertanian. Salah satu mikroorganisme yang merugikan di bidang pertanian adalah mikroorganisme penyebab penyakit tungro pada tanaman padi, di mana mikroorganisme ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pada tanaman padi, ditandai dengannya kuningnya daun dan menggulungnya daun-daun yang baru tumbuh, sehingga pertumbuhan menjadi terhambat dan produksi menjadi sedikit. Penyakit ini diakibatkan oleh virus yang bernama Rhizostungro-Bacillioform virus dan Rhizostungro-Spirochete virus. Nah, kedua virus ini merupakan virus tungro. Perbedaannya adalah pada bentuk dari kedua virus ini. Virus yang pertama yaitu Rhizostungro-Bacillioform virus tentu saja berbentuk basil atau batang. Sedangkan virus yang kedua, Rhizostungro-Spirochete virus, berbentuk bulat. Kedua virus ini dapat menyerang satu tanaman secara bersamaan tanpa menimbulkan penolakan satu sama lain. Keanekaragaman genetik pada virus ini dapat diakibatkan oleh perubahan sekuens DNA baik karena rekombinasi atau migrasi gen ataupun karena mutasi. Virulensi virus ini diakibatkan atau dapat ditentukan oleh ekspresi gen yang terjadi secara bersamaan. Deteksi virus ini dilakukan dengan PCR atau polymerase chain reaction dengan mendeteksi asam nukleat dari virus ini dalam tumbuhan. Cara penanggulangan dari virus ini adalah dengan deteksi dini dan pembentukan tanaman tahan hama atau transgenik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bakteri CVPD atau Citrus Vine Pollen Degeneration. Adalah penyakit utama yang menyerang tumbuhan anggota jeruk-jerukan atau biasa yang disebut dengan citrus. Nama singkatan dari Inggris CVPD, kerusakan pembuluh tapis pada jeruk. Nama internasionalnya adalah Hwongyun atau yang biasa disebut HLB, dari bahasa Tionghoa yang berarti penyakit naga kuning. Gejala CVPD pada tanaman jeruk diantaranya sebagai atau seluruh tajuk daun jeruk berwarna kuning, daun jeruk lebih kaku dan tebal, serta tulang daun menonjol berwarna hijau, tanaman kerdil, daun gugur, ukuran buah jeruk kecil atau yang biasa disebut nilek, tidak simetris, buah terasa agak pahit dan masam. Gejala khas pada CVPD berupa bercak-bercak kuning atau bloating mottle yang tidak teratur atau berupa klorosis pada daun. Bloating berkembang mulai ujung tanaman pada daun dewasa atau yang biasa disebut yellow salt. Menyerupai gejala defisiensi mineral, busuk akar atau cekaman lain. Pencegahan dan penanganan yaitu ada 4. Yang pertama, pengadaan bibit jeruk bebas penyakit. Yang kedua, pengendalian populasi vektor. Yang ketiga, penggunaan antibiotika oksitetrasikin. Yang keempat, eradikasi
Perkenalkan, nama saya Sindu Oktavia dari Biologi B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bakteri yang menguntungkan dalam bidang pertanian. Bakteri tersebut adalah bakteri Bacillus megatherium. Sebelum kita membahas mengenai karakteristik dan pemanfaatan bakteri Bacillus megatherium dalam bidang pertanian, kita harus mengetahui terlebih dahulu klasifikasi dari Bacillus megatherium. Klasifikasi dari Bacillus megatherium yaitu kingdomnya Bacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Bacilli, ordonya Bacillales, familinya Bacilliceae, kemudian genusnya Bacillus, kemudian spesiesnya Bacillus megatherium. Bakteri ini memiliki karakteristik diantaranya bakteri ini termasuk bakteri gram positif. Artinya, bakteri ini dapat mempertahankan zat warna kristal violet ketika proses pewarnaan gram, kemudian akan terlihat berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Bakteri ini bersifat non-patogenik, artinya tidak merugikan, atau bakteri ini tidak menyebabkan penyakit ketika dikonsumsi atau ketika tinggal di organisme inang. Bakteri ini bersifat saprofit, artinya bakteri ini mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang telah mati atau membusuk. Kemudian bakteri ini termasuk bakteri yang besar karena memiliki ukuran 60 mikrometer. Kemudian bakteri ini berbentuk batang. Bacillus megatherium adalah salah satu genom bakteri pertama yang telah dikodekan sepenuhnya. Kemudian bakteri ini dapat ditemukan dalam tanah. Bakteri ini termasuk bakteri aerob. Bacillus megatherium dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian yaitu sebagai biofertilizer atau biopestisida. Biofertilizer biasa disebut dengan pupuk organik atau pupuk hayati sebagai pengganti pupuk kimia. Kemudian biopestisida yaitu sebagai pengganti pestisida kimia. Kemudian bakteri ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Ketika seorang petani menggunakan bakteri ini sebagai biopestisida atau biofertilizer, otomatis tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur dan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian bakteri ini dapat mengurangi pencemaran dan resistensi. Ketika seorang petani menggunakan bakteri ini sebagai biofertilizer dan biopestisida, otomatis petani tersebut sedang mengurangi resiko pencemaran tanah ataupun pencemaran air yang disebabkan oleh pupuk kimia atau pestisida kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat mikroorganisme dalam bidang pertanian. Nah, contoh mikroorganisme yang sering dimanfaatkan dalam bidang pertanian yaitu salah satunya Azobacter dan Azospirillum. Nah, Azobacter sendiri merupakan bakteri gram negatif, aerob, dan non-simbiotik. Nah, fungsi dari keduanya sendiri yaitu sebagai pengikat nitrogen sehingga mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimia pada tanah yang mempengaruhi tingkat kesuburan pada tanah tersebut. Untuk manfaat selanjutnya yaitu dapat digunakan juga sebagai biofertilizer. Nah, apa sih biofertilizer itu? Biofertilizer adalah pupuk hayati atau pupuk mikrobiologi yang mengandung mikroorganisme hidup yang ditempatkan pada benih, permukaan tanah, ataupun pada tanaman itu sendiri. Nah, selain biofertilizer ada biopeptisida. Nah, apa sih biopeptisida itu? Biopeptisida adalah peptisida yang bahan utamanya bersumber dari mikroorganisme seperti bakteri, cendawan, nematoda, atau virus. Nah, manfaat dari biofertilizer ataupun biopeptisida ini yang pasti tidak mengandung racun dan sehat bagi manusia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.